Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 28. Kiranya Adi Sapu Jagat dan Adi Bagawan Dewokaton yang terkenal itu yang datang berkunjung. Kami mendapat penghormatan besar sekali dengan kunjungan Andika berdua. Silakan duduk dan kami mengucapkan selamat datang kepada Andika berdua. Melihat sambutan yang hormat dari Ketua Sardulo Cemeng itu, dua orang utusan Kasipaten Blambangan tersenyum senang dan Bagawan Dewokaton tertawa-tawa lalu bersama Resi Sapu Jagat mengambil tempat duduk di panggung kehormatan. Hahaha, terima kasih, Ki Munding Sosro. Biarlah kami menyampaikan salam dari Sang Adipati Blambangan untuk Andika berdua yang memimpin Sardulo Cemeng, karena bagaimanapun juga, para anggota Sardulo Cemeng sebagian besar adalah Kawulo Blambangan. Terima kasih, Adi Bagawan Dewokaton. Kalau Andika berdua nanti kembali ke Blambangan, sampaikan salam hormat kami kepada Sang Adipati. Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo mempersilahkan kedua orang tamu itu duduk lalu memerintahkan anak buah mereka untuk mengeluarkan hidangan. Setelah dua orang tamu itu minum, Ki Munding Sosro bertanya dengan lembut. Sekarang kami ingin sekali mengetahui kepentingan apakah yang Andika berdua bawa dari Blambangan? Andika mengaku sebagai utusan Sang Adipati Blambangan, lalu tugas apakah yang Andika berdua bawa ke sini? Bagawan Dewokaton tertawa. Hehehe. Sang Adipati merasa girang mendengar bahwa Andika berdua menghimpun orang-orang gagah Sardulo Cemeng. Nah, kini ada tugas mulia di Blambangan, tentu Sardulo Cemeng siap membantu Blambangan, bukan? Kami tidak menjadi kawula manapun, dan pendirian kami adalah membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan asalkan yang kami bantu itu berada di pihak yang benar. Nah, bantuan macam apakah yang dikehendaki Sang Adipati Blambangan dari kami? Kini Ki Munding Loyo yang mewakili kakaknya bertanya. Tentu saja Kadipaten Blambangan berada di pihak yang benar. Kami sedang bersiap-siap untuk menyerbu daerah Mataram, menghentikan keangkara murkaan Mataram. Maka, Sang Adipati Blambangan mengajak Sardulo Cemeng untuk bergabung, memperkuat barisan dan menghancurkan Mataram. Mari kalian semua berkemaslah dan bersama kami sekarang juga berangkat ke Blambangan. Di sana telah dipersiapkan tempat penampungan yang enak dan menyenangkan untuk. Lanjut ke jilid 06. Kemelut Blambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 06. Kalian. Ki Munding Sosro mengerutkan alisnya dan dia menjawab, suaranya tegas. Maaf, Adi Resi dan Adi Bagawan. Kalau itu bantuan yang Andika maksudkan, kami tidak dapat membantu. Kami tidak ingin terlibat dalam perang yang tidak kami mengerti siapa yang salah dan siapa yang benar. Ki Munding Sosro. Resi Sapu Jagat suaranya mulai keras dan ketus. Andika tidak mengerti ataukah pura-pura tidak mengerti? Menentang Mataram merupakan perjuangan semua kawula Blambangan dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap orang gagah yang menjadi kawula Blambangan. Maaf Adi Resi, akan tetapi gerakan Kadipaten Blambangan itu dapat juga dikatakan sebagai pemberontakan dan tentu saja hal ini tidak benar karena perang antara bangsa sendiri senusantara akan mendatangkan malapetaka dan berakibat jatuhnya banyak korban. Kalau Kadipaten Blambangan, seperti Kerajaan Mataram, berperang melawan Belanda, tentu kami siap sedia membantu dengan taruhan nyawa, untuk mempertahankan tanah air dan melindungi bangsa kita dari cengkeraman bangsa Belanda itu. Ki Munding Sosro. Kini Resi Sapu Jagat membentak sambil bangkit berdiri dari kursinya. Musuh utama Blambangan bukan Kumpeni Belanda, melainkan Mataram. Kalau Andika tidak mau membantu Blambangan menentang Mataram, berarti Andika hendak membela Mataram. Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo juga bangkit berdiri ketika melihat betapa Bagawan Dewokaton juga berdiri seperti Resi Sapu Jagat dengan sikap marah dan menantang. Resi Sapu Jagat. Kata Ki Munding Sosro dengan sikap tenang dan suara tegas. Kalaupun kami membela Mataram, hal itu sudah semestinya. Kami termasuk kawula Mataram, bukan kawula Blambangan. Babo-babo. Jadi kalian ini membujuk para kawula Blambangan untuk berkhianat terhadap Blambangan dan menjadi antek Mataram? Hei, saudara-saudara dari Blambangan.
Apakah kalian sudi mengekor Munding Sosro dan Munding Loyo untuk mengkhianati Belambangan dan membantu musuh, yaitu Mataram yang angkara murka? Para anggota Sardula Cemeng itu memandang dua orang tamu yang marah itu dengan mata bersinar dan alis berkerut. Mereka kebanyakan adalah orang dari Belambangan yang memang melarikan diri dari Belambangan karena merasa ditekan oleh para pejabat Kadipaten Belambangan dan sebagai anggota Sardulo Cemeng mereka merasa memperoleh kehidupan yang lebih tentram dan baik. Seorang di antara mereka yang usianya sudah 50 tahun dan merupakan anggota yang sudah belasan tahun dan mengenal siapa adanya dua orang utusan Kadipaten Belambangan itu tiba-tiba berkata lantang. Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, kami mengenal siapa adanya Andika berdua yang sama sekali bukan Kawula Belambangan melainkan pertapa dari Gunung Merapi dan Gunung Bromo. Mengapa kini membantu Belambangan dan menentang Mataram? Andika berdua inilah yang mengkhianati Mataram. Kami memang Kawula Belambangan, namun kami tidak sudi diperalat Adipati Belambangan yang lalim, dibantu orang-orang jahat pula. Andika berdua jangan coba-coba membujuk kami. Tiba-tiba Resi Sapu Jagat menggerakkan tangan kanannya dan sinar merah meluncur ke arah orang yang bicara itu. Cepat sekali sinar merah itu menyambar dengan bunyi berkeritikan dan tahu-tahu untayan tasbih merah itu sudah menghantam leher anggota Sardulo Cemeng ini tanpa yang diserang sempat mengelak atau menangkis sama sekali. Hebatnya, begitu menghantam leher orang itu, seuntai tasbih warna merah itu sudah melayang kembali ke arah Resi Sapu Jagat dan diterima dengan tangan kirinya. Anggota Sardulo Cemeng yang berani mengeluarkan kata-kata bernada keras tadi roboh, menggelepar sebentar lalu tewas dengan leher penuh tanda menghitam seperti dibakar. Tentu saja keadaan menjadi gempar. Para anggota Sardulo Cemeng mencabut senjata masing-masing dan bersiap siaga untuk mengeroyok dua orang pengacau itu, menanti aba-aba dari kedua orang pimpinan mereka. Melihat keadaan ini, yang cukup berbahaya bagi mereka kalau dikeroyok demikian banyaknya orang, dua orang pertapa utusan Belambangan itu lalu berlompatan keluar mencari ruangan yang luas, mereka berdua siap menghadapi pengeroyokan. Semua anggota Sardulo Cemeng kini sudah membuat lingkaran lebar untuk mengepung dua orang itu. Akan tetapi tetap saja mereka tidak berani bergerak menyerang sebelum mendapat perintah dua orang ketua mereka. Akan tetapi Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo bukan orang-orang yang berjiwa pengecut. Mereka tidak akan mengandalkan pengeroyokan anak buah mereka kalau mereka belum menghadapinya sendiri. Kalau keadaan terpaksa dan untuk membela diri barulah mereka akan mengerahkan anak buah mereka. Mereka tahu bahwa dua orang pertapa itu sakti mandraguna, akan tetapi kalau belum melawannya sendiri, 1 lawan 1, mereka tidak merasa puas. Mereka pun sama sekali tidak merasa jerih. Dua orang ketua itu dengan langkah tenang lalu menyusul keluar. Para anak buah mereka memberi jalan sehingga mereka berdua dapat memasuki lingkaran dan berhadapan dengan Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton. Dengan sikap tenang namun wajahnya keras dan suaranya penuh wibawa Ki Munding Sosro lalu berkata, Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, Andika berdua sudah mendengar jawaban kami. Kalau Andika berdua datang mengajak kami untuk membantu Belambangan menentang Mataram, perkumpulan Sardulo Cemeng sama sekali tidak menerima ajakan itu. Kami tidak ingin terlibat pemberontakan. Karena itu harap Andika berdua pulang dan laporkan kepada Adipati Belambangan bahwa kami tidak bersedia membantu. Ki Munding Sosro. Kami adalah utusan Sang Adipati Belambangan dengan kekuasaan sepenuhnya untuk bertindak apabila perintah Sang Adipati itu kalian tolak. Ki Munding Sosro tersenyum. Sikapmu itu jelas menyombongkan kedudukan dan sikap sewenang-wenang seorang yang diberi kekuasaan oleh junjungannya. Karena kami jelas menolak perintah itu, lalu Andika berdua hendak bertindak bagaimanakah terhadap kami? Resi Sapu Jagat memandang rendah kepada dua orang ketua Sardulo Cemeng itu, akan tetapi dia melihat para anggota perkumpulan itu yang sudah mengepung dalam bentuk lingkaran luas, dia menjadi ragu-ragu juga. Tidak akan mudah menghadapi pengeroyokan demikian banyaknya orang, apalagi mereka itu sebagian besar adalah orang-orang Belambangan, berarti Kawula sendiri. Maka dia lalu menoleh ke arah Bagawan Dewokaton dan berkata dengan suara bernada mengejek seperti orang main-main. Adi Bagawan Dewokaton, bagaimana pendapatmu? Apa yang akan kita lakukan terhadap para pembangkang ini?